Beberapa hari ini situasi politik tanah air seolah mengalami guncangan. Setidaknya ada dua berita besar dan viral yang terus menggelinding, bahkan kita tidak tahu sampai kapan bisa kemudian berakhir gitu ya. Dua berita itu adalah pertama, soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang oleh beberapa pihak dinyatakan palsu gitu ya. Jadi mereka menduga bahwa ijazah yang selama digunakan Jokowi mendaftar sebagai presiden, bahkan mungkin ada yang menyebut mulai dari wali kota sampai kemudian gubernur di DKI dan naik kemudian menjadi presiden, adalah ijazahnya diduga palsu. Sekarang sudah bergulir di pengadilan untuk ijazah sampai SMA-nya gitu ya. Dan kemudian bergulir juga di publik, yaitu berkaitan dengan ijazah S1 di UGM. Beberapa kemudian netizen bahkan semakin kesini itu terus menguliti beberapa fakta-fakta yang dianggap menguatkan bukti bahwa ijazah Presiden Joko Widodo pada saat yang menjabat 10 tahun itu adalah ijazahnya diduga kuat palsu. Akibat dengan berita ini akhirnya kita tahu semua, seperti beberapa hari terakhir, mantan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk kemudian melaporkan beberapa orang ke kepolisian karena dianggap yang bersangkutan telah melakukan fitnah. Bahkan Jokowi seperti kita kutip di beberapa media menyatakan sudah merasa sehina-hinanya gitu ya. Ini adalah sebuah pernyataan yang tidak pernah keluar dari mulut Pak Jokowi dan kali ini baru keluar gitu ya. Merasa sangat terhina. Itu berita yang pertama. Yang kedua adalah justru juga datang dari keluarga Jokowi, yaitu adalah ada desakan yang sangat kuat bagaimana dilakukan atau desakan pencopotan, pemberhentian atau bahasa hukumnya adalah pemaksulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka gitu ya, karena dianggap yang bersangkutan tidak pantas menjabat sebagai wakil presiden. Sobat sekalian, saya kira kalau berbicara soal Gibran ini sejak dari awal, mulai dari proses pencalonan sampai kemudian masuk pemilu dan kemudian dilantik gitu ya, ini kemudian terus mengalami polemik, bahkan ada yang menyebut Gibran ini sebagai anak haram konstitusi. Teman-teman sekalian, kawan asa, kita akan fokus tidak akan membahas lagi soal ijazah palsu gitu ya, soal dugaan ijazah palsu kita tidak akan membahas itu, tapi kali ini adalah kita akan fokus pada soal aspirasi pemaksulan Gibran sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang pada pemilu 2024 lalu itu berpaket dengan Prabowo Subianto. Kalau sekalian, desakan pemaksulan terhadap, seperti saya jelaskan tadi gitu ya, aspirasi desakan pemaksulan terhadap Gibran ini sebenarnya bukanlah aspirasi yang baru muncul. Bahkan pada saat hasil pemilu sempat mewacana bagaimana kemudian bisa melakukan proses untuk menggagalkan pelantikannya. Karena itu tadi Gibran adalah dianggap sebagai calon wakil presiden pada saat itu yang prosesnya tidak normal, tapi melalui adalah proses di luar kewajaran, melalui proses brutality hukum sampai disebut sebagai anak haram konstitusi. Namun kemudian sampai hari ini masih tak menjabat. Ada hal yang menarik sebenarnya adalah dalam proses, kalau saya sebutkan tadi, dari awal proses pencalonan sampai sekarang gitu ya, tiba-tiba kemudian kalau kita bicara ritme itu aspirasi atau wacana pemaksulan terhadap Gibran ini tiba-tiba mendapat respon yang sangat kuat dari publik. Itu adalah karena aspirasi ini tidak datang dari kalangan biasa saja, tapi ternyata ini disuarakan oleh para purnawirawan, jenderal purnawirawan TNI gitu ya, yang kemudian mereka berkumpul, kalau kita tahu semua mereka berkumpul di Bandung gitu ya, lalu kemudian mendiskusikan dan membahas, mengevaluasi keberadaan Gibran selama 6 bulan terakhir sebagai wakil presiden, dan kemudian mengambil kesimpulan bahwa rasa-rasanya tidak ada lagi alasan untuk bisa mempertahankan Gibran sebagai wakil presiden, karena dianggap selain cacat hukum, cacat prosedural ketika maju sebagai calon wakil presiden, juga ketika dilihat kepantasannya, kapabilitasnya sebagai wakil presiden dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak mumpuni, atau dalam bahasa sederhananya adalah bagi publik dianggap hanya membebani negara, karena di sana ada biaya, ada keuangan dan macam-macam, tapi kinerjanya tidak patut untuk bisa mengangkat kesejahteraan bagi masyarakat. Itu kemudian menjadi alasan-alasan yang coba dibangun, meskipun ada banyak alasan coba ya yang dibangun oleh para purnawirawan TNI, sampai kemudian memutuskan untuk menyampaikan aspirasinya bahwa sudah saatnya sekarang Gibran dicopot sebagai wakil presiden. Sekali lagi, bahasa copot atau bahasa pemberhentian dalam bahasa hukumnya adalah kita mengenal istilah pemaksulan. Inilah kemudian mengguncangkan, bahkan ada netizen menyebut
biasa kemudian mengutip gitu ya, membandingkan pidato Soekarno. Kalau dulu Soekarno menyebut berikan kepada saya 10 anak muda maka akan diguncang dunia. Kalau sekarang ini berikan 1 purnawirawan gitu TNI maka mengguncang situasi politik di tanah air. Kenapa? Karena ternyata setelah dicek aktor-aktor di balik para purnawirawan TNI yang menyuarakan pencopotan kepada Gibran ini adalah Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yang pernah juga menjabat sebagai wakil presiden. Ini adalah jenderal senior yang turun gunung kemudian bersama dengan teman-temannya menyuarakan aspirasi tersebut. Teman-teman sekalian, kita akan lihat pada posisi sebenarnya adalah pertanyaan besarnya, apakah betul seorang wakil presiden bisa diberhentikan atau tidak? Ini harus kita lihat posisinya gitu ya, karena soal aspirasi sekali lagi, argumentasi dan macam-macam sudah cukup kuat. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah benar Gibran bisa diberhentikan? Dan kalau itu bisa, bagaimana mekanismenya? Ini yang sekiranya menjadi penting untuk kita diskusikan. Pertama adalah bisa kita lihat pada regulasi, kita lihat di konstitusi kita, yaitu adalah Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen gitu ya. Kita lihat bahwa setidaknya di sana ada 2 pasal yang ketat mengatur secara tegas bagaimana seorang presiden, jadi Prabowo sebenarnya bisa diberhentikan dan wakil presiden Gibran juga bisa diberhentikan dengan catatan bahwa misalnya kita lihat di pasal 7A itu mengatur soal alasan seseorang presiden dan wakil presiden itu bisa diberhentikan. Misalnya kalau kita lihat di pasal 7A itu menetapkan beberapa alasan. Pertama adalah apabila, jadi bisa di tengah jalan bisa diberhentikan gitu ya. Misalnya karena yang bersangkutan itu terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, yaitu adalah melakukan pengkhianatan terhadap negara, terlibat dalam kasus korupsi, terlibat dalam kasus suap gitu ya, atau tindak pidana lainnya. Nah ini pidana lainnya misalnya adalah termasuk disebut perbuatan tercela gitu ya. Dan atau karena yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat, misalnya apakah Gibran itu dinyatakan gila atau tidak gitu ya. Ini ada beberapa alasan-alasan untuk bisa dimaksudkan. Di luar itu tentu tidak bisa gitu ya. Nah, kalau kita dari alasan-alasan itu bisa kita lihat misalnya ada yang menarik pendapat dari pakar hukum tata negara Zainal Arifin Muchtar dari UGM gitu menyebut bahwa sebenarnya pintu untuk bisa membawa Gibran gitu ya, jadi pintu yang bisa digunakan DPR untuk mengajukan pemaksulan. Nah ini juga sekaligus klarifikasi karena para purnawirawan TNI kan menghadapnya ke Prabowo gitu ya, yang sejatinya adalah bukan ke Prabowo karena ke proses pemerintahnya adalah ke DPR, maka dia harusnya membawa ke DPR. Walau alam apakah itu cara saja membawa sebagai warning ke presiden dulu baru kemudian ke DPR, itu kita lihat saja prosesnya. Tapi syarat ini kita akan jelaskan bahwa misalnya pendapat Zainal Arifin Muchtar kalau kita kutip memberikan ada 3 pintu sebenarnya yang bisa digunakan untuk membawa Gibran kepada pemaksulan. Pertama itu adalah bisa kita lihat mereka memberikan 3 pintu itu adalah soal syarat administrasi, di mana ketika proses pencalonan Gibran publik sempat heboh, sempat ribut, sempat berdiskusi gitu ya, untuk kemudian mempersoalkan syarat administrasi Gibran, yaitu adalah ijazah yang digunakan. Yaitu adalah ijazah pada saat mendaftar karena sempat menggunakan jasa sarjana tapi kemudian dicabut karena memang syarat presiden itu adalah hanya SMA. Meskipun SMA-nya pun juga banyak mempersoalkan. Nah ini menurut Zainal Arifin Muchtar pintu itu bisa digunakan kalau itu terbukti gitu ya. Jadi tentu harus semua melalui proses pembuktian. Yang kedua adalah bisa juga digunakan dengan pintu lain, yaitu adalah soal tercela. Yaitu adalah kalau kita selama ini ikuti banyak analis menyebut bahwa akun Pupu Papa itu adalah Gibran gitu ya. Nah ini bisa masuk ke situ juga, itu adalah alternatif kedua gitu ya. Atau yang ketiga, ini menarik. Ketiga itu adalah kita ingat betul 3 tahun lalu ada salah satu dosen gitu ya dari UNJ yaitu Ubedillah dan kawan-kawan itu melaporkan keluarga Jokowi termasuk dalamnya adalah Gibran gitu, dilaporkan bahwa terlibat kasus korupsi dan gratifikasi. Nah laporan ini sebenarnya sudah sampai di KPK. Jadi ada dugaan gitu ya, dugaan terlibat dalam kasus korupsi dan gratifikasi, dan hanya saja sampai sekarang di KPK belum prosesnya. Kalau KPK didatangi publik dia menyatakan sedang dalam proses penyelidikan, kemudian ketika publik pulang itu kemudian juga tidak ada kabar. Walau alam apakah KPK melindungi dan macam-macam kita tidak tahu gitu ya. Yang pasti bahwa sampai hari ini 3 kasus itu belum ini. Nah teman-teman sekalian itu pintu gitu ya. Sekarang yang kita bahas adalah masuk pada permula dia bisa maju masuk sebagai pemaksulan gitu ya. Permula di DPR. Karena sekali lagi yang bisa mengajukan pemaksulan itu adalah DPR, bukan presidennya gitu ya. Jadi
yang justru bisa dimaksulkan itu adalah presiden dan atau wakil presiden gitu. Yang melakukan pemaksulan itu adalah DPR gitu ya. Nah, bagaimana cara DPR melakukan pemaksulan? Kalau kita baca di tata tertib DPR, sebenarnya itu sangat mudah, sangat sederhananya. Hanya kemauan saja. Di mana di DPR sebenarnya hanya dipersyaratkan 25 orang yang bertanda tangan sebagai pengusul awal. Sekali lagi hanya 25 orang dari lebih satu fraksi. Misalnya, kalau PDIP sisa mengambil satu fraksi yang lain. Apakah Demokrat berminat? Sadar bahwa ini aspirasi atau fraksi lain gitu ya, PKB gitu ya, atau Nasdem atau Gerindra gitu ya. Itu proses awal sebagai syarat administrasi ada cukup 25 orang untuk kemudian mengajukan. Dari 25 orang inilah mengusulkan, membuat legal opinion lalu kemudian maju sebagai alasan kenapa Gibran harus dimaksulkan untuk kemudian diajukan naik ke paripurna. Ada yang menarik di paripurna ini adalah betul wajib hadir 2/3 gitu ya dari jumlah anggota DPR. Lalu kemudian dari 2/3 itu kemudian harus setuju bahwa betul pemaksulan itu layak dilanjutkan. Nah, sederhananya adalah dari 2/3 itu kan sebenarnya jumlah anggota DPR hasil pemilu 2024 kemarin itu jumlah sekarang bertambah. Jadi kalau dulu 575, sekarang adalah bertambah menjadi 580. 580 ini adalah hasil pemilu yang dipilih dari 80 daerah pemilihan, dari 18 partai peserta pemilu, tapi kemudian yang lolos masuk di parlemen itu hanya 8 partai politik karena sisanya tidak mencapai parlemen threshold yaitu 4% gitu ya. Jadi totalnya adalah 580 dari 2/3 gitu. Nah, kenapa ini kemudian kelihatan agak berbelit-belit prosedurnya? Karena memang proses pemaksulan ini berbeda dengan ketika misalnya kita tahu ada pemaksulan terjadi pada saat Soeharto, lalu kemudian juga terjadi pemaksulan pada saat Gus Dur. Karena ini adalah pemilihan langsung di masyarakat gitu ya. Ini sangat berbeda. Prosesnya ketika Gus Dur itu adalah hanya melalui proses politik di DPR lalu kemudian ke MPR. Nah, sekarang ini berdasarkan pasal 7B Undang-Undang 45, hasil paripurna tadi di DPR itu harus dibawa diuji ke Mahkamah Konstitusi. Di sana ada Pak Mang Usman, tapi ingat sudah bukan Pak Mang Usman, itu adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi sudah diganti dan salah satu Ketua Mahkamah Konstitusi personilnya sekarang adalah rata-rata yang pernah mengajukan dissenting opinion gitu. Jadi itu berbeda. Nah, ketika dibawa ke Mahkamah Konstitusi akan menguji hasil atau pendapat di DPR, apakah benar terjadi pelanggaran, apakah benar terjadi perbuatan tercela, apakah benar yang bersangkutan pernah terlibat suap, gratifikasi, tergantung apa yang dituduhkan kepada yang bersangkutan. Putusan dari Mahkamah Konstitusi ini akan disampaikan kembali ke DPR gitu ya. Nah, berapa lama sebenarnya proses terjadi di MK? Ingat bahwa ketika DPR, hasil paripurna DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu diuji, Mahkamah Konstitusi diikat waktu untuk melakukan pemeriksaan itu hanya 90 hari setelah permintaan DPR diterima MK. Sama ketika proses sengketa hasil pemilu. Jadi harusnya tidak boleh molor gitu ya. Sengaja mengendapkan macam-macam, menunda waktu dan macam-macam lah sebagai modus gitu ya. Ini adalah tidak boleh lebih dari 90 hari, maka Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan. Begitu juga ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa setuju dengan pendapat DPR bahwa terbukti pelanggaran. Ingat sekali lagi bahwa Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa hasil dan tidak memutuskan pemaksulan. Jadi hanya menyatakan bahwa betul terjadi pelanggaran gitu ya. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi adalah yudisial, lalu kemudian dikembalikan ke DPR. DPR melakukan sidang paripurna untuk kemudian diteruskan ke MPR. Karena pemberhentian seorang wakil presiden gitu ya, atau pemberhentian presiden dan wakil presiden itu adalah bukan di DPR, tapi melalui MPR. Nah, MPR akan kemudian itu memutus usul DPR itu paling lama 30 hari. Jadi 30 hari mereka untuk kemudian menyatakan yang bersangkutan sesuai usulan DPR itu yang bersangkutan diberhentikan atau dicopot dari jabatannya. Kalau pencopotannya sesuai aspirasi TNI itu adalah wakil presiden, maka pada saat itu dinyatakan Gibran berhenti sebagai wakil presiden.